Hai guys, ada bersama Derby. Gokil, gokil. Netizen ini mengatain, hei mahasiswa tai, bego. Karena apa? Foto presiden saat ini, Prabowo Gibran, dibakar. Ini gila ini. Apa ini sebenarnya ini? Kita bahas dulu guys, ini dia reasonnya. Lihat nih ya. Yes, itu foto presiden kita dan wapres kita. Bentuknya poster memang, tapi ini apa sebenarnya? Arahnya mau kemana? Saya kira hanya demo menyampaikan suara. Ini membakarnya udah kelewatan banget ini. Kalau Prabowo korupsi, Gibran korupsi, kayak gini kan wajar lah. Ini kan, ya Tuhan, ini kan kayak lo kayak pengen mereka terbakar gitu ya. Lalu siapa yang menggantikan? Kurang ajar nih sebenarnya ini, kurang ajar. Lihat, lihat. Buat abang-abang mahasiswa yang lagi demo, tolonglah jangan bakar-bakar ya. Kan jangan bakar ban, apalagi bakar foto Bapak Presiden. Kasihan orang-orang yang mau lewat di jalur sana, kemacetan ya. Karena Anda mendapatkan uang 100.000, orang lain jadi kemacetan. Oke, uang 100.000. Setinggi itu kan nilai mereka, bukan? Nanti kita akan kasih tahu di video terakhir guys ya. Soal ini kita harus perangi ini ya. Lihat nih ya. Ini adalah perangai dari salah satu demonstran. Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas. Katanya makan gizi gratis, tapi kok keracunan. Kemarin oke gas, sekarang kok gas langka. Kenapa sih hal-hal kecil gitu mesti dibohongin? Oke, kita bahas dulu ini. Yang pertama. Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas. Ya tolol. Pemangkasan itu kan nggak berdampak dengan beasiswa kepada mahasiswa, nggak berdampak kan? Bahkan kepada dana kepada kalian untuk membayar per semester aja itu nggak berdampak. Dipastikan oleh Sri Mulyani. Kalian goreng-goreng kesana sini tanpa mengatakan, memperjelas bahwa kami siap kawal. Itu paling penting. Kami siap kawal apa yang diucapkan oleh Menteri Keuangan. Itu baru penting. Tapi kalian suarakan untuk demo tentang efisiensi. Kalian maunya apa? Efisiensi itu ditiadakan. Apa maunya? Jelas. Jangan jadi mahasiswa yang tolol. Ya. Jangan. Yang kedua. Katanya makan gizi gratis, tapi kok keracunan. Nah, ini tolol banget nih. Tolol bin goblok ini asli. Jika ada program yang diterapkan ketika ada satu kesalahan, misalnya keracunan, ya masa programnya aku salahkan? Ini program udah bagus ini bang, udah bagus. Salahkan orang yang menyiapkan makanan tersebut. Gimana pengawasannya? Inilah orang-orang yang, Tuhan. Saya nggak harus kuliah memahami ini. Saya harus ngomong, saya tamatan SMA. Tapi saya nggak malu mengakui itu, karena pola pikir saya nggak segoblok ini. Yang ketiga. Kemarin oke gas, sekarang kok gas langka. Nah, ini poin yang bagus. Ini harus terus kita suarakan. Jangan sampai, inilah pentingnya mahasiswa juga jadi penyeimbang pemerintahannya. Tapi gunakan cara-cara yang benar. Yang ketiga yang benar. Mungkin ya tujuannya baik ya Pak Bahlil, baik banget tujuannya. Tapi mungkin belum bisa diterapkan saat ini secara mendadak. Mungkin butuh sistematis yang langka. Kritiknya benar. Nah, tapi 1.1.2 itu bodoh. Oke, untuk kamu mas-mas, untuk kamu ya kamu dengarkan orang ini. Mahasiswa tai, buat apa lu demo? Kagak ada gunanya, kocak. Yang goblok mah lu semua. Ngapain lu demo cuma dikasih duit 50.000 sama nasi bungkus? Kan goblok kalau kayak gitu. Lu semua kagak inget, emak lono beli token pakai diskon 50%, tai. Yes, aku suka ini.
Paham kan maksudnya, guys? Orang-orang miskin itu dapat dana subsidi untuk token tak listrik, dapat subsidi, ya. Mereka bilang Indonesia gelap. Hey, hey, kalian yang masih memakai yaitu bansos lewat PLN, orang-orang tua kalian. Ya Tuhan, kok kesel banget aku asli. Kayak gak sesuai mulutnya mereka dengan kenyataan yang mereka alami. Ih, najis. Makasih bro, sudah menyampaikan mengenai hal ini. Mereka menikmati yaitu subsidi listrik, tapi mereka menyorakan Indonesia gelap. Rumahmu diterangi gara-gara subsidi tersebut. Bangsat. Oke. Lu udah pada lihat belum statementnya Opung Luhut ketika ditanya media mengenai hashtag Indonesia Gelap? Apa dia komentar Opung? Ini dia komentarnya. Ini saya ketika melihat statement Opung yang satu ini agak ngakak dikit karena kita tahu lah ya gaya Opung berbicara itu seperti apa ketika ditanya sama media ataupun ketika dia berpidato. Ya kita tahu lah gaya bicara anak Medan seperti apa. Saya sedikit terwakilkan. Tapi mungkin ada juga yang tidak suka ketika Opung berstatement seperti ini gitu ya. Lagian media nanyanya apa? Kalau ditanyanya hashtag Indonesia Gelap bagaimana tanggapannya, ya pantas Opung jawab kayak gini. Kecuali ini ya kan, Opung ditanya gitu kan, bagaimana tanggapan Opung terkait demonstrasi yang isi poinnya itu apa saja sebutin. Mungkin Yes. komentarnya beda gitu kan. Betul. Tepuk tangan dong. Makanya kita duga statement Indonesia gelap itu ditunggangin. Itu ditunggangin, guys. Karena bagi aku Indonesia gelap itu mencerminkan Indonesia yang sudah tidak punya harapan. Gelap loh. Pas. Makasih Opung. Kau bilang yang gelap tuh kau. Mantap. Next. Mahasiswa demo dengan tema Indonesia Gelap dan mereka demo tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saya heran hanya di Indonesia efisiensi anggaran dilakukan pemerintah dan didemo oleh mahasiswa. Dan mereka mengatakan Indonesia Gelap. Saya rasa kemarin ada diskon besar-besaran 50% malahan. Mereka juga menikmati. Kenapa mengatakan Indonesia Gelap? Untuk adik-adik mahasiswa saya pikir kalian itu pintar. Kalian dilatih untuk bagaimana caranya berpikir yang baik, analisis yang kuat, kemudian mengkaji sesuatu dengan baik, berpikir kritis sebelum mengambil tindakan. Jadi saya yakin bahwa dari 100% mahasiswa yang turun ke jalan untuk demo itu 1% memahami dan 99% hanya ikut-ikutan. Jadi kalian jangan takut, efisiensi anggaran itu tidak akan mengganggu KIP kuliah, PIP dan lain sebagainya. Kalian jangan takut bahwa kalian punya KIP akan putus sehingga tidak bisa modifikasi motor, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa beli skincare, tidak bisa beli iPhone dan lain sebagainya. Itu aman. bagus. Aku sampai mau muntah. Karena pas banget. Ya, lo takut, lo bisa beli iPhone, lo bisa beli rokok. Tapi lo sibuk dengan itu semua. Kalau lo sanggup, lo bisa beli iPhone, bisa beli MacBook. Masa lo masih mengharapkan dengan dana itu? Dana itu adalah subsidi untuk orang yang betul-betul yang membutuhkan. Yang nggak punya iPhone, yang nggak punya MacBook. Makasih abang. Makasih Pak J. Makasih. Saya bahas ini pasti akan dibilang buzzer ya. Teman-teman katanya Indonesia gelap. Ada demo besar-besaran dengan tuntutan soal pendidikan, anggaran, kesejahteraan. Tapi benar gak sih situasinya separah itu atau justru sebetulnya ini masalah salah paham yang kemudian ditunggangi dan dipolitisasi. Kita ini udah capek dengan demo-demo. Karena banyak sekali demo-demo yang sebenarnya bukan atas dasar benar-benar menuntut sesuatu yang sifatnya substansial. Sifatnya lebih politis. Ya, contoh ya, kalau memang Indonesia gelap, faktanya anggaran pendidikan ini nggak dipotong. Yes. Beasiswa tetap ada. Program makanan bergizi malah bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Dan sebenarnya Pak Prabowo ini sedang menghajar habis-habisan korupsi. Ya tunggu aja waktunya
korupsi ini semakin banyak yang akan terbongkar dan lebih berani. Nah, bukannya mahasiswa ini ya harusnya fokus saja pada solusi. Jangan bakar-bakaran, jangan menciptakan ketakutan. Ini malah kayaknya nggak memberi contoh juga, nggak benar-benar sehat, malah bikin gaduh. Yes. Pemerintah sebenarnya sekarang menurut saya lebih terbuka untuk kritik. Tapi ya pasti harus berdasarkan data-data. Ya mahasiswa jangan gampang lah diprovokasi, ditunggangi kepentingan lain. Ya Indonesia itu bukan gelap, tapi ya sedang berproses. Ya saatnya kita berkolaborasi. Ya, bisnis di luar sana itu, saya di dunia bisnis sangat-sangat terganggu dengan adanya demo-demo seperti ini. Ya terganggu karena keamanan, karena pemikiran orang Indonesia tidak aman. Jadi benar-benar akan merusak citra Indonesia di mana-mana. Coba deh, Anda yang lebih mengerti tentang keadaan Indonesia seperti apa, menurut Anda demo mahasiswa ini masih efektif nggak sih? Enggak. Aku langsung katakan, itu nggak efektif. Kenapa? Karena baru 100 hari Prabowo Gibran itu bekerja. Ingat, di 100 hari mereka kerja itu belum dapat anggaran. Karena di awal tahun baru dapat anggaran. Itu pun Januari nggak dapat mereka. Kalau nggak salah bulan Februari baru dapat. Nggak fair kita menilainya. Kalaupun ada yang cacat, misalnya yang gas LPG tersebut, saya akui itulah ketidakmatangan untuk tujuan bagus tapi belum matang untuk diterapkan. Itu bagus, kritisi. Apalagi efisiensi, makan siang gratis, makan bergizi gratis, itu nggak layak untuk dikritisi. Kalian hanya mengawal saja. Kalau ada hal-hal yang melenceng, misalnya transparansi anggarannya, kritisi itu. Jangan programnya. Bangke memang. Oke, kita akan up lagi. Kita kumpuli bahwa ini sebenarnya adalah demo-demo yang ditunggangin. Kita akan up di video selanjutnya, guys. Thank you. Bye-bye.